Puji nama Tuhan. Saudaraku sekalian, kita bersyukur akan kasih setia daripada Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Dan setelah HUT kemarin, ya kita mulai melangkah di dalam satu tema tahunan yang baru. Dan saudaraku sekalian, kita tahu bahwa tema tahunan yang Tuhan berikan kepada kita, kepada gereja kita, kepada sinode kita, seringkali itu merupakan cara Tuhan memimpin gereja kita, cara Tuhan memimpin kita punya jemaat. Dan itu juga merupakan kegerakan yang Tuhan kerjakan di dalam sinode kita, di dalam gereja kita di mana saja berada. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ketika saudara masuk di dalam kegerakan ini, maka saudara bergerak bersama-sama dengan Tuhan, dan saya percaya bahwa saudara akan melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan saudara. Amin saudaraku. Hari ini saya tidak akan berbicara mengenai hal kesetiaan. Saya tidak berbicara mengenai tema tahunan kita, tetapi saya akan menyampaikan apa yang Tuhan berikan kepada kita sebelum kita menutup bulan Juli ini. Dan kita bersyukur kalau hari ini kita masih ada di hadapan Tuhan. Kita telah menjalani 7 bulan dari tahun 2023, terasa tidak terasa, kita akan dengan cepat menyelesaikan bulan ini dan memasuki bulan ke-8. Dan ini memberitahu kepada kita bahwa waktu itu berjalan dengan sangat cepat. Karena itu saudaraku sekalian, mari kita belajar untuk mengerti bagaimana kita terus membangun hidup kita di hadapan Tuhan, karena itu yang paling penting. Soalnya nantinya kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mengerti bagaimana membangun hubungan, membangun hidup kita di dalam Tuhan. Saya akan sampaikan satu tema khotbah yang sebenarnya tidak asing lagi, sesuatu yang kita tahu, sesuatu yang kita bicarakan, yang harus ada di dalam kehidupan kita, yaitu kasih. Tema saya kasih yang tulus. Bagi saudaraku sekalian, ketika berbicara tentang kasih, saya percaya bahwa semua orang tahu, semua orang mengerti apa itu kasih. Bahkan saya percaya banyak di antara Anda, saudaraku sekalian, Anda telah hidup di dalam kasih. Mungkin Anda berjalan di dalam kasih ini. Tetapi saudaraku sekalian, ada banyak dari kita yang mungkin kita tidak mengerti bagaimana hidup di dalam sebuah kasih yang sesungguhnya sebagai orang Kristen. Mari saudaraku sekalian, kita awali dengan satu bagian firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Roma, pasal ke-12 ayat ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Perhatikan Alkitabmu, saya akan bacakan bagi Anda, atau Anda bisa melihat di screen. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jadi artinya apa saudaraku? Artinya ada kasih yang pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi saudaraku sekalian, kata kunci kita adalah hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Nah, ketika kita berbicara mengenai kasih, kita berbicara sesuatu yang sangat besar di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Karena ketika kita berbicara tentang kasih, ketika satu orang dia berjalan dalam kasih, dia hidup di dalam kasih, dia punya kasih, maka dia punya satu kekuatan yang sangat besar di dalam kehidupan mereka, di dalam diri mereka. Karena ketika satu orang bergerak di dalam kasih, hidup di dalam kasih, saudaraku sekalian, maka dia bisa mengubah banyak hal di dalam kehidupannya. Dia bisa mengubah yang tidak baik menjadi baik. Dia bisa mengubah yang bagi orang bilang mustahil, tetapi kemudian menjadi tidak mustahil. Ketika satu orang berjalan di dalam kasih, maka dia punya sebuah kekuatan yang ada di dalam kehidupannya. Tapi ketika kita berbicara mengenai kasih,
berkata tentang kasih, membicarakan tentang kasih, itu mudah sekali. Itu gampang sekali. Ya. Tapi saudaraku sekalian, bagaimana ketika kita menyatakan kasih kita, ketika kita mempraktekkan kasih kita? Mungkin ada orang berkata gampang, gak masalah. Ya mau mengasihi apa susahnya. Tapi saudaraku sekalian, ketika kita berbicara tentang kasih yang tulus, apakah itu mudah? Apakah bisa? Apakah kita sanggup mengasihi orang dengan tulus? Saya katakan itu tidak mudah. Oleh sebab itu Paulus berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya. Kasih itu jangan pura-pura. Paulus berkata demikian karena sebenarnya bahwa banyak sekali orang ketika mengasihi, belum tentu mereka mengasihi dengan tulus. Saya percaya bahwa Paulus bukan menubuatan. Dan ayat ini, saya tidak mengatakan ini ayat nubuatan. Tetapi ketika kita membaca dengan baik, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Dan kita membaca di masa ini, kita menemukan seolah-olah ini merupakan sebuah kalimat nubuatan yang tergenapi. Dunia hari ini di mana Anda dan saya ada. Kita harus akui bahwa banyak sekali orang, banyak sekali manusia itu semakin terbiasa dengan kepura-puraan atau kepalsuan di dalam kehidupan ini. Orang tidak merasa aneh dengan sebuah kepalsuan. Orang tidak merasa aneh dengan sebuah kepura-puraan. Bahkan, saya pakai kalimat yang lebih tegas. Orang tidak merasa sesuatu yang aneh ketika seseorang itu munafik. Itu kenyataan yang kita temukan di dalam kehidupan kita. Dan ini telah menjadi sesuatu yang umum. Kepura-puraan atau kepalsuan. Hari ini kita melihat saudaraku sekalian banyak sekali kejahatan yang dibungkus dengan sopan santun. Anda mungkin telah melihat, mungkin ada video-video yang telah viral, artikel-artikel yang viral yang mengatakan pada kita bagaimana orang melakukan kejahatan dengan cara yang sangat smooth. Ada orang mungkin di pinggir jalan berhenti, lalu bertanya, selamat siang Bu, minta tolong. Ya, kayaknya saya tersesat. Boleh nggak ya tanya, ini alamat ada di mana ya? Begitu ibunya meresponi, oh baru mau kasih tahu, tiba-tiba tasnya telah dirampas. Ada orang mendekati, ya, mobil dan berkata, Papa tolong Pak, tolong. Ya, karena melihat bapaknya sedang lihat handphone, Pak boleh tolong, tahu nggak? Ini alamat ada di mana ya? Hanya hal yang sederhana, nanya alamat, rampas handphone orang. Ya, ada banyak yang hanya dengan cara nanya alamat, kemudian ngerampok rumah orang, nodong dan lain sebagainya. Atau saudaraku sekalian, hari ini kita melihat banyak sekali pemberian yang dibaliknya itu disertai dengan maksud tertentu. Saudaraku sekalian, saya dulu pernah diteleponin, ya, diteleponin dan suara dari seberang itu begitu sopan, begitu baik, ya, dan dikatakan, selamat siang Pak, Bapak dapat voucher hotel menginap di Bali. Oh saudaraku sekalian, kita pastikan ini voucher apa? Voucher gratis Pak, menginap gratis. Wah, begitu kita dengar yang namanya gratis, menginap, apalagi menginap di Bali gratis.
Wah, adem sekali kedengarannya. Duh, adem. Oh, kita mulai senang menginap gratis. Lalu dia berkata gini, "Oh Pak, Bapak boleh pilih kok. Ya, kita bisa kasih Bapak 3 hari, seminggu, 2 minggu, atau sebulan. Ya, Bapak mau nginep berapa lama bisa." Lalu kita berkata, wah semangat. Di mana aja? Iya, di hotel di Bali, bahkan yang saya tawarkan ini yang terkenal Pak. Bapak bisa nginep gratis kok. Ya, Bapak bisa, waduh, pokoknya hidupnya enak lah. Tiduran mau hotel yang manapun, fasilitas apapun Bapak bisa nikmati. Pokoknya Bapak bisa nginep gratis lah, gak usah pusing, gak usah mikirin. Begitu kita mulai senang, wah luar biasa. Ya, mungkin kita berpikir dari mana berkat seperti ini. Tiba-tiba dia berkata, tapi Pak ada satu hal yang ya Bapak perlu lakukan. Oh, saya berkata, apa yang harus saya lakukan? Kadang-kadang kita begitu dengar gratis sesuatu yang besar, kadang-kadang dalam hati apapun sih oke-oke aja saya lakukan. Lalu dia berkata, sederhana sekali, mudah sekali. Bapak hanya perlu menjadi member kami. Oh, menjadi member mah gak ada masalah. Ya, kalau bisa dapat gratis, jadi member gak ada masalah. Nah, tapi Pak, membernya setahun sekian. Langsung saudaraku sekalian, hadirat berubah. Tadi yang semangat, adem, tiba-tiba jadi gak semangat, lemes. Ya, seakan-akan mulai demam saudaraku. Dan saya berkata, oh ya gitu ya, tunggulah ya dek. Saya diskusi dulu sama keluarga, maaf ya, langsung gak ada, kita tidak mau perpanjang. Kita melihat saudaraku sekalian, ini kenyataan yang ada di dalam kehidupan kita. Bahkan ya, keramah tamahan telah menjadi sarana penipuan. Ya, ini juga pengalaman yang pernah dialami. Pergi ke sebuah kota yang lain, lagi makan, ya kita bilang street food, makan di pinggir jalan. Lalu orang datang dengan sopan, selamat malam, begini. Ya Pak, ini ada satu alat yang sangat baik. Saya percaya sangat bisa membantu Bapak, bisa berhidup Bapak jadi sangat nyaman. Ya lalu dia mulai mendemokan alatnya. Bukan saja mendemo, dia berkata, yuk coba tes. Silakan tes ini alat. Oh kita tes, wah bagus sekali. Wah bukan hanya alatnya bagus, tapi murah. Saudaraku sekalian, kodrat manusia selalu tidak pernah berubah. Dengan gratis, dengan murah, selalu bahagia. Senang duluan, ya. Oh murah, berapa duit? Ketika disebutkan, oh make sense. Oke, ya. Jadi dia berkata gimana ya Pak ya? Ini sesuatu yang sangat baik. Ngomongnya lembut, baik, nggak memaksa. Nggak apa-apa Pak, hanya ya kasih Bapak tes. Juga kalau Bapak nggak beli, nggak apa-apa. Ini sebuah pengetahuan untuk Bapak gitu loh. Jadi ketika kita melihat, duh ngomongnya sopan, gak maksa, enak orangnya, ya kita berpikir, udah gak apa-apa dah, engsiu. Ya kita berpikir, wah gak apa-apa lah, kita beli dah satu. Begitu beli, bawa pulang, kadang-kadang kita gak langsung pakai, seneng gitu. Tahu-tahunya besok-besok pengen ngetes alatnya, macet. Dipakai gak bisa, ternyata rusak. Yang dikasih demo bagus, yang dijual yang rusak, yang gak benar. Saudaraku sekalian, ini dunia kita. Ya, dunia di mana Anda dan saya itu ada. Yaitu di mana kita melihat kebaikan seringkali dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan atau benefit pribadi oleh orang-orang. Ini satu kenyataan dalam kehidupan ini. Tapi saudaraku sekalian, hari ini di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah situasi seperti ini, Anda dan saya sebagai orang Kristen, kita dipanggil, kita diminta, kita dituntut untuk membawa sebuah perbedaan. Orang lain mungkin ya hidup di dalam kepalsuan, hidup di dalam kepura-puraan, tapi kita tidak boleh demikian. Kita harus membawa sebuah perbedaan. Dan apapun yang kita lakukan saudaraku sekalian untuk orang lain, maka kita harus lakukan dengan dasar yang benar, yaitu kasih yang tulus.
kasih yang tulus. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu hari ini saya mengajak saudara untuk melihat dari sisi yang lain tentang kasih yang tulus ini. Karena saya percaya kasih itu bukan sesuatu yang asing, dan ketika kita berbicara tentang kasih, kita berbicara tentang sesuatu yang umum. Yang benar-benar kita bagi orang Kristen memang bukan hal yang baru. Kita sering kali mendengar tentang kata kasih. Kita sering menyanyikan kata ini, kita sering mendengar khotbah, kata-kata tentang ini, bahkan kita membaca di Alkitab tentang kata kasih ini. Tapi saudaraku sekalian, kira-kira bagaimana wujud konkret atau bentuk nyata dari kasih yang tulus? Ketika kita bicara kasih yang tulus, kira-kira wujud konkretnya itu seperti apa? Mungkin kita berkata, ya namanya kasih ya mengasihi aja. Mengasihi aja. Nggak susah kok mengasihi orang. Nggak susah benar. Mengasihi orang itu nggak susah. Tapi mengasihi dengan tulus. Bisa atau enggak? Saudaraku sekalian, sebelum kita melihat tentang wujud yang konkret dari kasih yang tulus, saya ngajak saudara untuk melihat satu perikop firman Tuhan, saudaraku. Dan perikop ini akan menjadi dasar di mana kita akan membicarakan tentang wujud yang konkret dari kasih yang tulus ini. Injil Lukas 10 ayat ke-30 sampai dengan 35, Anda bisa mencatat atau melihat di screen. Satu perikop yang tidak asing bagi kita. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kayak begal sekarang saudaraku. Dulu hanya ngerampas, tapi sekarang juga mulai menyakiti dan melukai. Ya. Nah, Alkitab berkata bahwa orang itu dipukul setengah mati, ditinggalkan setengah mati. Artinya dia belum mati saudaraku, tapi hidup juga susah. Setengah mati, antara hidup dan antara mati. Dan saudaraku sekalian, ini satu situasi yang saya percaya sangat tidak nyaman. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mengalami satu masa setengah mati, antara mau mati dan mau hidup. Saudaraku, selama beberapa tahun yang lalu ketika saya ngalamin serangan jantung, dan dari gereja dilarikan di rumah sakit, saya ingat sekali, karena mata saya buka tutup, saya ingat sekali ketika sampai di lapangan benteng, itu saya udah ngantuk sekali. Saya dengar semu istri nelfon adik saya yang dokter. Adik saya bilang jangan kasih Koko tidur, pokoknya Koko gak boleh tidur, gak boleh tertidur. Lalu saya terus dipanggil. Mata saya makin narik. Saya mulai merasa kantuk yang sangat amat berat. Pokoknya gak bisa buka tuh mata. Kenapa? Karena oksigen gak naik lagi, karena jantungnya tersumbat gitu loh. Oksigen gak bisa naik ke otak dan saya mulai merasa ngantuk. Oleh situ orang bisa drop akhirnya di sana. Dan saudaraku sekalian, waktu saya punya mata, saya paksa gak bisa buka. Dalam hati saya doa pendek saja. Saya gak doa saya mesti hidup dan lain, tapi saya doa Tuhan tibahkan saya di rumah sakit secepatnya. Itu aja. Dan saya minta kasih karunia Tuhan. Dan saya bersyukur. Bahwa saya bisa tiba di rumah sakit dan tindakan itu langsung dilakukan. Dan ketika mau ambil keputusan, dokter itu istri kasih telepon ke dokter bicara sama adik saya. Adik saya bertanya bagaimana, langsung adik saya buat keputusan, langsung pasang ring. Nah, saudaraku sekali, ternyata sudah tersumbat 100%. Nah, ketika berada di situasi setengah mati, antara mau mati, saudaraku sekalian, jujur kita gak bisa berpikir banyak saat itu. Anda hanya perlu mengambil satu keputusan yang sangat penting. Anda mungkin hanya bisa melakukan satu doa yang singkat. Saya nggak tahu
Kapan ya saudara akan mengalami hal seperti ini setengah mati? Tapi pada saat seperti itu, mungkin saudara seperti saya, hanya bisa buat satu doa yang pendek. Oleh sebab itu, berdoalah doa yang terbaik. Dan saya bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Perhatikan, kita lanjut ayat ke-31. Kebetulan ada seorang imam, ya orang biasa mimpin ibadah di rumah ibadah atau di sinagog, turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, yaitu yang terluka, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria. Saudaraku sekalian, Samaria ini adalah orang Yahudi yang telah kawin campur. Ya, dia telah kawin campur, artinya dia orang Yahudi, dia telah menikah dengan orang kafir. Sehingga ada keturunan dan mereka adalah keturunan yang tidak murni dari orang Yahudi. Dan seringkali orang Samaria, ya kalau istilah kastanya di bawah Yahudi. Dan orang Yahudi seringkali menganggap rendah orang Samaria, menganggap mereka adalah orang yang enggak benar, menganggap mereka adalah musuhnya Yahudi. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, Samaria, orang-orang Samaria kemudian hidupnya ya terpisah dari orang Yahudi. Ya, mereka hidup tersendiri. Dan saudaraku sekalian, ya mereka dikenal sebagai orang yang baik hati. Dan memang kami punya pengalaman seperti itu. Ya, beberapa tahun lalu ya kami ya grup Medan pernah kita ke Tanah Suci, ke Israel. Dan waktu itu saya membawa grup kita ke Gunung Ebal. Ya, pingin ke sana, yaitu di mana 6 suku Israel yang menurunkan berkat. Dan kita perlu melewati perkampungan Samaria. Ya, dan saudaraku sekalian, waktu itu supir tuh salah jalan. Lalu tour guide kita turun, ya nanya dan suruh dia nanya dan ditunjukin jalan, dikasih tahu. Dan kita menemukan mereka benar-benar orang yang baik hati. Nah, tour guide kita berkata, benar kata Alkitab, orang Samaria orang yang baik hati. Nah, perhatikan firman Tuhan berkata, orang Samaria itu sedang dalam perjalanan, ya ke tempat itu. Dan ketika dia melihat orang itu, Alkitab berkata apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jadi dengan kata lain saudaraku sekalian, orang Samaria ini mungkin adalah customer tetap, langganan tetap di rumah penginapan tersebut. Ya, nah menarik. Ya, saudaraku sekalian, mari kita melihat wujud konkret dari kasih yang tulus. Saya mengajak saudara untuk masuk lebih jauh dalam pengenalan dan saudara bisa jadikan sebuah perbandingan. Kira-kira ya aku udah hidup dengan kasih yang tulus atau bukan. Yang pertama, kasih yang tulus. Saudaraku sekalian, itu adalah mengasihi tanpa didasari keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Ya. Mengasihi tanpa didasari ya keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Ya. Jadi saudaraku sekalian, di sini mengatakan, menjelaskan kepada kita bahwa kasih yang tulus itu tidak mengharapkan balasan. Ya. Maksudnya ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mengasihi sesama, di dalam hati kita, di dalam perilaku kita, di dalam pikiran kita, itu tidak boleh ada keinginan, tidak boleh ada niat untuk mendapatkan sesuatu atau mendapatkan balasan dari tindakan kasih yang telah kita lakukan. Nah, ini penting sekali untuk kita mengerti. Karena ketika kita berbicara mengenai kasih yang tulus, kita tidak boleh mengharapkan apapun ketika kita mengasihi seseorang. Kita melakukan, menyatakan tindakan kasih, kita tidak boleh mengharapkan, ya, menginginkan balasan sedikit pun.
Misalnya seperti ini saudaraku. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita jangan mengasihi Tuhan dengan tujuan agar kita bisa diberkati oleh Tuhan. Kita bisa ditolong sama Tuhan dan lain sebagainya. Karena kalau kita berbicara tentang kasih, maka sebagai orang Kristen, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan itu adalah kewajiban kita. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan itu terlebih dahulu mengasihi kita. Bahkan dia mengasihi kita bukan dengan mulut, bukan dengan kata-kata, bukan dengan teori, bukan dengan statement. Tapi Tuhan dia mengasihi kita sampai dia mati bagi kita, menderita bagi kita di atas kayu salib. Dan ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudaraku sekalian, karena sebagai orang Kristen kita perlu melakukan yang terbaik bagi Dia. Kita perlu melakukan terbaik. Karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ketika kita mengasihi Tuhan, kasihilah Dia dengan sungguh-sungguh. Ya gak usah pikir, aduh kalau gue mengasihi Tuhan, gue mau supaya gue diberkati Tuhan. Gue mau supaya gue ditolong Tuhan. Gak usah saudaraku. Karena kalau Anda mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka otomatis Anda akan diberkati. Anda akan ditolong, Anda akan dipulihkan, Anda akan disembuhkan dan lain sebagainya. Kita hanya perlu mengerjakan bagian kita, yaitu dengan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Tanpa mengharapkan apapun. Karena Tuhan telah berkata, firman Alkitabnya telah berkata, ya, bahwa apa yang gak pernah dilihat oleh mata kita, apa yang gak pernah kita dengar, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, itu telah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi kita. Itu di Korintus. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus seperti ini. Jadi saudaraku sekalian, hari ini, perhatikan. Kalau saudara rindu untuk melihat hal-hal yang luar biasa, saudara rindu untuk melihat berkat yang besar, pertolongan Tuhan yang ajaib, saudara rindu melihat hal-hal yang mungkin saudara berkata, aku sangat membutuhkan, gak usah khawatir. Saudaraku sekalian, karena Tuhan memberikan janji. Janji kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Apa yang kita gak pernah lihat, bayangkan saudaraku. Apa yang kita gak pernah dengar, bahkan apa yang gak pernah tuh muncul di dalam hati kita, itu Tuhan telah sediakan untuk Anda yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ketika kita mengasihi Tuhan, kasihi Dia dengan tulus. Ya, kasih Dia, bahwa kita benar-benar tuh mengasihi Dia. Tanpa dibaliknya ya ada tujuan tertentu, tanpa mengharapkan apapun. Ya. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, udah kasih Dia dengan baik. Atau contoh saudaraku, ketika kita mengasihi sesama kita, jangan pernah kita berharap ya, bahwa orang yang kita kasihi, wah, nantinya dia akan menceritakan kepada orang-orang, dia akan memviralkan betapa kita itu penuh kasih. Betapa kita itu, aduh pokoknya begitu perhatian, kasihnya itu luar biasa. Dan berharap suatu hari orang tersebut akan membalas tindakan kasih yang telah saudara lakukan. Itu bukan kasih yang tulus. Saudaraku sekalian, kalau itu terjadi, kalau ketika saudara mengasihi seseorang, melakukan sesuatu, menyatakan tindakan kasih kepada seseorang, lalu di dalam hati saudara yang paling dalam ada keinginan, ya, semoga dia ingat akan hari ini dan suatu hari nanti dia ingat untuk membalasnya. Kalau itu terjadi, artinya saudara tidak mengasihi Tuhan dan saudara tidak mengasihi sesama dengan tulus.
Karena saudara mengharapkan timbal balik dari apa yang telah saudara lakukan. Saudaraku sekalian, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mengasihi seseorang, lalu kita mengharapkan ada timbal balik. Ketika kita melakukan sesuatu, mengasihi seseorang, lalu kita mau dia mengingat tindakan kasih yang kita lakukan. Kita mau dia tahu bahwa kita adalah orang yang penuh kasih. Bahkan kita mau dia menceritakan kepada orang. Memviralkan kita bahwa kita adalah orang yang penuh kasih. Maka saudaraku sekalian, itu ada kepiting di balik kue tiaw, bukan udang. Dan kalau itu saudara lakukan, apa bedanya ya kita dengan orang yang kalau banjir, lalu kita bawa mobil dan tiba-tiba mobil kita mogok, saudaraku sekalian. Tiba-tiba ada beberapa orang yang kita, kalau ya mungkin saya pakai bahasa penuh kasih. Dia akan datang, lalu berkata, mogok ya Pak, ini aku bantu, aku tolong. Dia mulai dorong. Mungkin 2-3 orang dia dorong mobil kita ya keluar dari ya banjir ya, dan dia berkata, udah ya Pak, udah. Dia tidak pergi-pergi, udah bilang udah. Nah, udah Pak, udah tenang, udah aman ya Pak. Ya Pak. Dia akan menanti sampai kapan? Sampai kita memberikan timbal balik kepada dia. Atau saudaraku sekalian, ketika saudara terjebak di dalam macet, lalu tiba-tiba muncul satu orang berkata, yang kelihatan begitu Pak hati. Oh Pak, sebentar Pak ya. Lalu dia mau buka jalan. Ya maju Pak, dia mau buka jalan. Begitu selesai, kita udah keluar. Dia akan terus menanti sambil tersenyum kepada kita. Dan ngangguk-ngangguk kepada kita, penuh arti. Karena dia mengharapkan balasan. Jadi saudaraku sekalian, kalau kita mengasihi seseorang, lalu kita mengharapkan balasan, kita nggak ada bedanya dengan mereka. Sedangkan kita dipanggil untuk menjadi berbeda. Sebagai orang Kristen di tengah situasi yang penuh dengan kemunafikan, kepura-puraan dalam hidup ini, kita dipanggil untuk berbeda. Dan kita bisa melakukan sesuatu yang berbeda hanya dengan mengasihi orang dengan tulus. Dengan tulus. Saudaraku sekalian, perhatikan perikop yang kita baca tadi di atas. Orang Samaria itu menolong orang Yahudi. Seperti yang saya katakan, musuh mereka. Orang yang selalu mendiskreditkan mereka, orang yang selalu memandang rendah, memandang remeh. Apa yang orang Samaria itu lakukan? Orang Samaria itu tidak memakai kesempatan tersebut untuk balas dendam. Begitu dia lihat orang Yahudi terluka, ini orang Samaria nggak deketin. Nggak berkata, rasain lo. Nah, sekarang lu bisa apa? Nah, lu orang tuh Yahudi suka ngina kami. Ya, suka ya menjelek-jelekan kami dan lain sebagainya. Rasain lo. Nah, tunggu, gue viralkan dulu. Wih, dia mulai terluka. Orang kecelakaan, kan bisa begitu. Zaman sekarang begitu, di mana ada kecelakaan, handphone dulu dikeluarkan. Bukan pikirin, ya, bukan nelpon. Ya, 911 nelpon apa? Rumah sakit, enggak. Handphone dikeluarkan bukan untuk mencari pertolongan, viral dulu. Wih. Oh, lu kasih nih. Apalagi kalau kecelakaan, ada mobil tabrakan, di foto dari ujung belakang, bahkan dalam sini. Apalagi kalau ada yang terluka di dalam, lebih seru lagi. Dari kepala, luka, darah, kakinya kejepit. Saudaraku sekalian, itu yang terjadi dengan keadaan sekarang. Orang Samaria ini, dia tidak menikmati kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Karena kadang-kadang manusia suka begitu. Ketika musuh kita, lawan kita, kompetitor kita, ya, orang yang pernah ngejahatin kita, orang yang pernah ngelukai kita, orang yang pernah hina kita, orang yang pernah tipu kita, begitu dia mengalami musibah, kita bersyukur. Lalu kita menjadi sangat rohani dan berkata pembalasan Tuhan telah terjadi. Kita berkata tahu rasa. Nah, sekarang ya lu bukan sudah jatuh di tangan setan, setan beraksi. Saudaraku sekalian, itu yang terjadi. Ya. Ini kenyataan. Berbahagia di atas penderitaan orang lain. Tapi kenyataan memberitahu pada kita si Samaria nggak begitu. Orang Samaria itu begitu ngelihat
Dia tahu jelas ini orang Yahudi, terluka, setengah mati. Dia tidak menjauh, dia tidak meninggalkan. Tapi Alkitab berkata, dia mendekati orang tersebut. Dia kemudian membasuh lukanya, membalutnya. Bukan hanya itu saudaraku. Dia menaikkan musuhnya ke atas keledai tunggangannya dan dibawa ke penginapan. Ini kasih yang sempurna. Dia bukan hanya udah balut lukanya, udah kasih obat, dia tinggalin. Mungkin dia berkata, yang penting udah gua tolong. Kalau kita mengasihi dengan tulus, kalau kita mengasihi, maka kasihi. Ya, kasih itu selalu melakukan sesuatu dengan perfect. Sebaik mungkin, sesempurna mungkin, semaksimal mungkin. Itu kasih. Kalau kita berkata kita mengasihi seseorang, dia belum percaya, kita akan berdoa dan melakukan apapun sampai dia percaya. Bukan saja sampai dia percaya, sampai dia dibaptis. Bukan saja sampai dia dibaptis, tapi sampai dia tertanam, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Oleh sebab itu mari kita belajar, saudaraku. Orang Samaria ini luar biasa. Dia menolong orang Yahudi, musuhnya. Kalau kita memperhatikan, kita membaca, inilah kasih yang begitu tulus. Dia gak pernah memperkenalkan kepada orang Yahudi, ya, yang sedang terluka. Dia bilang, saudara-saudara, ingat deh nama gua. Ingat nama gua John. Ingat John, J-O-N, John. Nah, atau dia tulisin dulu di kertas, ya, diselipin. Ingat ya, gue tolong lu, gue balut lu, ya. Atau dia mau sampai ke hotel, ke penginapan, ya setelah ditaruh di kamar, dia buat note, saya menolong kamu, John Hendra Girsang, komplit. Saudaraku sekalian, enggak. Dia tolong, dia bawa sampai tempat aman, dan dia tinggalkan orang tersebut. Saudaraku sekalian, mari. Hari ini bagaimana dengan kita? Coba kita renungkan, saudaraku. Ketika saudara melakukan tindakan kasih kepada orang lain. Maksudnya itu ketika saudara mengasihi orang lain. Apakah kita melakukannya dengan tulus? Ketika kita mengasihi seseorang, apakah kita melakukannya tanpa mengharapkan balasan, tanpa menginginkan timbal balik? Seandainya ketika kita mengasihi seseorang, lalu dari hati kita yang paling dalam, saudara berharap orang yang pernah saudara kasihi, itu kemudian mengingat apa yang telah saudara perbuat, lalu akan membalasnya suatu hari nanti. Dan kalau saudara punya hati seperti ini, maka kasih saudara itu gak tulus. Tetapi kasih saudara itu bersifat transaksional. Ketika kita mengasihi seseorang, lalu mengharapkan balasan, mengharapkan timbal balik, itu kasih saudara, kasih yang transaksional. Bukan kasih yang tulus. Karena kasih yang tulus itu memberi, melepaskan, tidak pernah mengingat hal-hal baik yang telah kita lakukan untuk orang lain. Tidak pernah mengharapkan balasan hal-hal baik yang telah kita perbuat bagi orang lain. Itu kasih yang tulus. Saudara, ya, kasihnya itu tidak tulus. Kalau kasihnya itu bersifat transaksional, maka saudara tidak akan mendapatkan upah dari Tuhan. Karena saudara telah mendapatkan upah di dunia ini. Oleh sebab itu ketika kita mengasihi seseorang dan berharap orang itu mengingat kita, membalas kasih kita, saudara telah dapat upahnya di dunia ini. Saudara tidak akan mendapat upah dari Tuhan. Tapi ketika kita mengasihi dengan tulus,
tanpa kita memikirkan timbal balik, tanpa memikirkan, mengharapkan balasan, maka Tuhan akan memberikan saudara upah. Tuhan akan memberikan saudara upah. Mari saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen, sadari bahwa kasih itu adalah hal yang sangat luar biasa, sangat powerful, sangat besar. Kalau kita mengasihi, mari, jangan pernah saudara mengharapkan balasan. Ini wujud konkret dari kasih yang tulus. Mari kita belajar mengasihi orang dengan tulus. Siapapun yang saudara kasih, jangan pernah ingat, jangan pernah harapkan balasan, jangan pernah bilang, tuh gak tahu diri tuh orang. Ya dulu gue pernah bantu, gue bantu karena gue mengasihi dia. Lu lihat sekarang, kurang ajar. Gue perlu dia lupakan, gue perlu dia tinggalin, gue perlu dia cuekin. Dasar. Saudara-saudara, gak boleh punya sikap begitu. Amin. Ya gak boleh marah. Ya, kalau kita pernah mengasihi seseorang lalu orang tersebut tidak mengasihi kita, jangan marah, jangan kesal, jangan keki. Kalau kita mengasihi seseorang dan dia tidak mengasihi kita, nggak apa-apa. Tuhan akan mengasihi kita. Amin. Ya, oleh sebab itu, mari kita belajar bersama-sama.